Oke, kita akan mulai dari pembahasan manajemen lot ya. Jadi kita mulai dari manajemen lot dulu. Nanti di video berikutnya kita akan bahas tentang SOP entry ya. Jadi sekarang manajemen lot dulu, karena ini juga termasuk yang sangat penting dan ini adalah pembeda dari trading normal pada umumnya. Oke, jadi di sini coba kita buat gambarannya. Kita mulai dari 1 dolar atau 100 sen ya. Jadi ini modal awal kita 100 sen. Pada posisi pertama yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana caranya modal 100 sen ini bisa tumbuh 100% ya. Jadi kita ini nanti peningkatannya per 100% ya. Dalam posisi pertama ini lebih baik atau langsung saja kita gunakan full margin ya. Jadi di posisi pertama ini, di saat kita open posisi pertama, kita risikokan seluruhnya ya. Jadi akan ada dua skenario ya di posisi pertama ini. Apabila ternyata salah analisa, maka saldo akan 0. Apabila benar, maka saldo akan jadi 200 ya. Ini skenario pada posisi pertama. Jadi di posisi pertama sebenarnya ada dua pilihan. Bisa juga kita misalnya menggunakan risiko 50 sen terus targetnya 100, sehingga apabila gagal satu kali masih bisa satu kali lagi. Tapi menurut saya itu terlalu lama ya, karena toh cuma hanya 1 dolar, dan di sini kita bisa nanti berkreasi bagaimana caranya kita lihat supaya modal 1 dolar ini tidak MC ya. Misalnya dengan setup time frame besar, kita buat contohnya ketahanan 1000 poin, target 1000 poin ya, yang probabilitas lebih tinggi ya. Nanti dalam prakteknya kita akan langsung mencari setup terbaik untuk entry pertama. Katakanlah di posisi pertama kita berhasil sehingga saldo kita menjadi 200. Di entry kedua kita merisikokan 100. Ini adalah profit yang kita dapat dari posisi pertama. Jadi kalau gagal posisi kedua ini, saldo kita akan menjadi 100. Kalau berhasil, saldo akan menjadi 400. Karena kita menggunakan risk reward ratio 1:2. Ya. Anggaplah berhasil. Kita lingkari yang berhasil, berarti saldo kita posisinya di 400. Berikutnya kita akan risikokan 200, yaitu hasil yang didapat dari entry kedua tadi, sehingga apabila gagal saldo akan turun menjadi 200. Apabila berhasil saldo akan naik menjadi 800 ya. Katakan di posisi ini kita gagal ya. Gagal berarti saldo kita di sini turun ke 200. Maka di sini kita akan kembali ke level ini ya. Kita akan kembali ke level saldo 200, sehingga posisi berikutnya kita merisikokan 100. Kembali ulang lagi dari sini ya. 100 atau 400. Kalau gagal 100, kalau berhasil 400. Kalau ternyata gagal juga, maka kita akan turun lagi ke sini ya. Jadi ini akan seperti permainan ular tangga ya. Semakin kita sudah semakin tinggi, maka untuk MC akan harus gagal beberapa kali.
Ya, sepertinya contohnya seperti posisi sudah di sini misalnya, di sini. Maka untuk MC harus 2 kali gagal lagi. Gagal sekali turun ke sini, gagal lagi turun ke sini, gagal lagi baru habis. Berarti 3 kali gagal lagi. Jadi semakin tinggi nanti akan semakin sulit untuk MC, ya. Kalau misalnya berhasil di posisi ini berhasil, maka skenario berikutnya adalah 400 jika gagal, atau jika berhasil 1600 atau $16, ya. Jadi begitu seterusnya hingga target tercapai, ya. Jadi kalau kita ikuti nanti betul-betul penerapan manajemen ini, atau kita sebut saja ini manajemen ular tangga, maka cepat atau lambat kita akan finish, ya. Coba kita ini ada gambar juga tadi saya buat. Ini yang di kertas tadi saya buat tadi, ya. Kira-kira kalau untuk menuju $1000 dari $1, ini Anda lihat kabel ular tangganya, ya. Di sini finish $1024. Itu hanya butuh 10 kali benar, ya. 10 kali benar, 10 kali entry kita benar, maka itu sudah sampai $1000. Dengan catatan rasio 1:2, ya. Kita tidak mengharapkan sempurna seperti ini, tapi asalkan kita disiplin. Misalnya gagal di sini, turun ke sini, atau gagalnya di sini, turun ke sini, terus naik lagi, turun lagi ke sini, naik lagi. Kalau kita tetap fokus ataupun mengikuti panduan manajemen ini, maka untuk $1000, katakanlah untuk sekarang masih target kita masih $50, sinilah $64, ya. Berapapun targetnya sebenarnya tidak masalah, mau $60, mau $1000, mau $10.000 dan seterusnya, ya. Tapi untuk latihan cukup sampai di sini saja, di $50. Nanti bisa dilanjutkan terus dengan atau tidak menggunakan panduan dari kami, ya. Jika Anda nanti ingin lanjut terus, kita lakukan bersama-sama, tetap saja nanti di grupnya tidak akan ditutup, ya, walaupun sudah selesai. Oke, mungkin Anda bisa paham, ya, apa yang saya maksudkan. Nanti bisa didiskusikan, ya, apakah melalui grup diskusi atau komentar video ini, ya. Oke, mungkin itu saja untuk manajemen yang akan kita gunakan, manajemen load. Nanti lebih jelas pada prakteknya, penerapannya akan saya pandu. Untuk posisi pertama loadnya berapa, sehingga untuk tahap-tahap awal ini Anda cukup mengikuti saja dulu untuk entry-entry-nya, ya. Tapi yang jelas Anda sudah paham arahnya seperti apa yang akan kita kerjakan. Oke, barangkali itu saja. Yang kurang jelas boleh kita diskusikan, ya.